Perkenalkan, nama saya Anastasia Leduseda. Saya mahasiswa semester 5 jurusan pariwisata di Politeknik Negeri Kupang. Saya akan menjelaskan kain tenun yang saya kenakan, yaitu dari Pulau Flores di Kabupaten Nagekeo. Pakaian adat yang saya pakai ini adalah busana adat wanita. Yang pertama, baju kodo. Baju kodo atau baju adat khas perempuan Nagekeo. Pada zaman dahulu, baju kodo ini hanya dikenakan oleh kaum wanita keturunan Ningrat. Tetapi dengan perkembangan zaman, baju kodo mite ini sudah menjadi baju khas adat perempuan Nagekeo. Yang kedua, kain telepoi. Pada umumnya warna hitam dan warna merah keungu-unguan, dan warna ini memiliki makna. Warna hitam sendiri melambangkan ketegasan dari pemakainya. Warna merah dan ungu melambangkan keanggunan dan kelembutan. Makna dari kedua warna menandakan bahwa yang dapat memakai kain telepoi ini hanya digunakan oleh perempuan saja. Busana adat ini hanya digunakan pada saat ritual adat saja. Kain adat yang saya pakai ini berasal dari Kabupaten Belu, khususnya dari suku Kemak. Kain adat suku Kemak ini memiliki dua motif, yaitu motif futus dan motif void. Kain adat ini biasanya dipakai pada saat acara adat, acara Minang, dan kematian. Pada saat acara adat, masyarakat suku Kemak biasanya menggunakan pakaian adat yang dilengkapi dengan selendang, mahkota untuk laki-laki yang biasa disebut destar, dan mahkota untuk perempuan yang disebut dengan kaebau. Kalung untuk laki-laki dan perempuan disebut morten, dan tas untuk laki-laki disebut dengan kekaluk, sedangkan perempuan disebut dengan koe atau koba. Perkenalkan, nama lengkap saya Yolanda Moreta Giuseppina Noe, NIM 192378157. Oke, di sini saya akan menjelaskan motif pakaian adat dari Ende. Pada masanya, sarung-sarung tersebut dibuat masih secara tradisional, baik obat pewarna seperti menggunakan akar atau batang, mengkudu, dan daun tarum. Pembuatannya pertama-tama, kapas yang dimiliki para penenun terlebih dahulu harus dipintai sehingga menjadi gulungan benang panjang. Alat-alat yang digunakan juga masih sangat tradisional. Di Ende ada beberapa motif, mereka beri nama, dan di sini saya akan memilih motif yang diberi nama luka atau ragi. Motif ini berwarna dasar hitam atau biru kehitaman, mempunyai jalur-jalur yang jelas sepanjang lungsin yang sejalan dengan jalurnya yang mendatar. Motif tenun ikat Endelio ini berkaitan erat dengan tradisi ritual adat, penghormatan terhadap sang pencipta, hajatan, serta tradisi menenun tenun ikat Endelio sebagai mata pencarian pemenuhan kebutuhan hidup. Kain adat ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Crescensiana Venel, kelas 5 UPWC, NIM 192378343. Pakaian adat daerah Ngada. Kain tenun ikat Bajawa Kabupaten Ngada diketahui sama dengan sebutan tenun ikat Sapu Lue dan Labo. Tenun ikat Kabupaten Ngada ini sungguh tidak asing lagi pada telinga penduduk Flores. Berikut pakaian adat untuk laki-laki, di antaranya 1. Boku berwarna coklat tua. Kain ikat yang dikenakan dengan cara dililit menyerupai kerucut di kepala sebagai pengganti topi. 2. Marangia berwarna merah tua.
secari kain yang diberi dekor khusus sebagai lambang mahkota dan berfungsi sebagai penahan atau pengikat boku. 3. Lue. Kain hitam bermotif kuda putih atau biru yang dilipat sedemikian rupa dengan cara mengenakan berbentuk menyilang di punggung. 4. Sapu. Kain hitam yang juga bermotif kuda putih atau biru yang dipakai menggantikan celana atau sedemikian rupa dengan cara mengenakan berbentuk menyilang di punggung. 4. Sapu. Kain hitam yang juga bermotif kuda putih atau biru yang dipakai menggantikan celana atau jubah yang merupakan pasangan dari lue. 5. Keru. Ikat pinggang yang ditenun dengan cara khusus dan bermotif kuda yang berfungsi sebagai penahan sapu. 6. Dego. Gelang yang terbuat dari gading gajah yang seperti gelang pada umumnya namun berukuran agak besar dan tebal yang biasa dikenakan di tangan kiri dan kanan. 7. Sau. Parang adat yang dilengkapi dengan aksesorisnya berupa bulu kuda putih pada gagang dan ekor yang terbuat dari rangkaian bulu ayam dan rega sau. 8. Lega luarongo. Keranjang yang dianyam dengan bentuk khusus yang diberi aksesoris bulu kuda pada bagian tulang kiri kanan dan bawah dan diberi tali untuk digantung pada pundak. 9. Lega kebituki. Keranjang yang dianyam dengan bentuk khusus menyerupai tas pada umumnya namun tidak beraksesoris bulu kuda pada bagian tulang kiri, kanan, dan bawah dan diberi tali untuk digantung pada pundak. Berikut pakaian adat untuk perempuan. Pakaian adat wanita disebut lavo. Tambahan kain yang membedakan kedua jenis kelamin itu terletak pada adanya destar kepala yang disebut boku pada kaum pria dan selempang penghias tubuh dari wanita disebut kasasese. Warna keru sama dengan warna lavo dan sapu lue, tetapi boku berwarna merah menyala atau boku roaila dan kasasese berwarna kuning. Pada masa silam, para perempuan yang berjati diri gae biasanya mengenakan lawo yang disebut lavo gae. Bahkan ada motif-motif tertentu yang hanya boleh tertenun dalam kain tenun barbat.